Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang IPS untuk kelas 7, peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, oke, ini adalah video ke-40. Ya, bab 3 aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke, kita akan bahas peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Apa itu iptek? Iptek itu adalah ilmu dan teknologi. Nah, ini ya diwakili oleh teknologi informasi yang sekarang ini. Jadi teknologi pertama yang sangat mempengaruhi umat manusia itu adalah adanya api. Dengan adanya api maka manusia bisa lebih unggul daripada hewan. Kemudian ya saat masa bercocok tanam muncul teknologi roda. Wow, dari api ke roda itu butuh ribuan tahun mungkin ya. Nah, kemudian muncul lompatan baru lagi adalah teknologi industri, ya, industrialisasi. Nah, sekarang ini adalah teknologi informasi. Dan yang terbaru ini adalah akan adanya metaverse. Sekarang itu internet kan ya. Jadi kita internet, pertama komputer, komputasi, terus internet, terus sekarang dunia maya. Nah, ini akan sangat berperan dalam kegiatan ekonomi. Mari kita bahas sekarang. Ya, ini sebagai ilustrasinya. Perhatikan gambar 3.5. Ini gambar yang asli dari buku ya. Nah, manusia saat ini sangat membutuhkan barang-barang seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Barang-barang tersebut merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Bahkan beberapa barang yang ada di sini sudah ketinggalan zaman. Ya, cepat sekali. Kayak komputer seperti ini sudah banyak ditinggalkan. Orang sudah pakai laptop lebih ringan, lebih mobile, lebih. Ini ya lebih murah saja kalau kita pakai desktop seperti ini. Jadi bahkan laptop ini sudah laptop saja sudah banyak yang ditinggalkan, lebih banyak ke gadget. Ya, tapi untuk bekerja laptop masih lebih banyak dipilih. Ya, walaupun sudah mulai bergeser sekarang ke smartphone. Smartphone pun pada akhirnya juga akan tergeser oleh teknologi yang lain. Nah, perhatikan gambar 3.5 ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul sebagai akibat perkembangan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Dulu kita manusia itu kalau ingin mendengarkan musik harus main musik sendiri. Nah, akhirnya ditemukan teknologi, ada radio, ada piringan hitam, ya. Nah, sekarang semua layanan itu dalam genggaman kita, ya. Di situ ada player. Dulu zamannya Pak Ali, SMA, SMP itu kalau ingin dengarkan musik ya pakai tip kompo. Nah, ada tip khusus, alatnya besar gitu, hanya ada kasetnya itu isinya cuma 10 lagu, kaset yang cukup besar, ya sebesar HP gitu, kaset sebesar HP kayak gini, isinya mungkin side A 5 lagu, side B 5 lagu gitu aja. Sekarang dalam satu HP ada bisa menyimpan sampai ribuan lagu, apalagi internet sudah sampai jutaan lagu bisa kita akses dari HP kita. Nah, itulah perkembangan teknologi. Semakin semakin kesini teknologi semakin maju. Oke, ilmu pengetahuan dan teknologi disingkat iptek. Ya, setelah dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat berkembangnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan adalah ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi iptek ya, iptek. Ya, iptek ini bisa kita artikan ilmu yang berorientasi ya, bertujuan ya, mengarah pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek ini membawa manfaat yang luar biasa ya, ada positif ada negatifnya, ingat ya.
bagi kemajuan peradaban manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Perkembangan iptek dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, ini ada namunnya. Namun demikian berkembangnya iptek memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan iptek antara lain sebagai berikut. Nah, ini dampak positifnya ya. Ini yang positif, sekarang kita pikirkan yang positif dulu, nanti yang negatifnya. Dapat terpenuhi kebutuhan manusia artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Iya, jadi kalau kalian ingin berjualan nggak harus punya toko. Ya bahkan toko-toko yang besar itu tutup gara-gara ini kemampuan teknologi informasi ini ya. Jadi orang bergeser toko-toko yang offline menjadi online sekarang. Ya, kalian ingin menjadi penyanyi tidak harus ada dulu kalau ingin berkarir di bidang nyanyi lagu atau musik ya kita perlu promotor ya, perlu perusahaan tertentu yang mempromosikan kita. Sekarang enggak, dengan media sosial kalian bisa pakai YouTube, bisa pakai Instagram, bisa pakai TikTok ya, untuk tujuan-tujuan positif bisa ya. Jadi dapat mengurangi kebutuhan manusia ya, dapat terpenuhi kebutuhan manusia artinya mengurangi permasalahan ekonomi. Untuk berkomunikasi, wah dulu pakai surat. Pak Ali masih mengalami zaman itu ya. Kalau kehabisan uang ngasih surat ke orang tua. Ya, dan orang tua ngasih uangnya pakai apa? Telegram, wesel, pakai wesel. Ya Pak Ali ngambilnya di kantor pos. Wah itu ruwet ya, untuk dapat uang dari orang tua itu bisa prosesnya 1-2 minggu. Sekarang langsung transfer, ya kan? Nah, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Itu tadi barusan Pak Ali sampaikan, lebih cepat dan mudah. Sekarang jangankan yang di kampung, yang di luar negeri sana, ya kita berkomunikasi cepat, bekerja juga gitu dapat ya. Jadi Pak Ali juga bekerja di di perusahaan yang itu kantornya di luar negeri, semuanya dilakukan online. Nah pekerjaannya juga online, meetingnya juga online, segala sesuatunya online, bayarnya online juga. Uangnya digital, belanjanya juga digital ya. Segala sesuatu lebih mudah. Dapat memperluas informasi. Nah, kalau dulu ya, kalau kita nggak tahu tentang sesuatu, pengen tahu, kita ke perpus. Termasuk Pak Ali, pengen tahu tentang sejarah kereta api gitu. Kita ke perpus, nyari buku kereta api. Masih ingat Pak Ali waktu itu pengen ngerti, suka ya yang otomotif seperti itu. Atau model-model pesawat terbang, sekarang nggak usah, langsung aja klik model-model pesawat terbang sudah. Jadi apapun yang kita inginkan hampir ya, informasi-informasi itu kita dapatkan. Yang jadi masalah sekarang adalah kalian sadar nggak kalau kalian butuh informasi dan informasi apa yang kalian serap. Nah itu permasalahannya berubah. Kalau dulu permasalahannya adalah bagaimana kita mencari informasi. Tapi sekarang informasi apa yang bermanfaat untuk saya konsumsi, itu yang perlu. Ya, jadi iptek ini memang harus diimbangi dengan imtak, ya, iman dan takwa. Ya, ini penting. Nah, iman dan takwa dalam konteks Islam ya, imtak. Tapi mungkin agama lain ya semangatnya sama ya. Jadi intinya iptek ini harus kita imbangi dengan spiritual. Ya, dapat menambah wawasan, jelas ya. Kalau informasinya dapat menambah wawasan. Dulu anak SMP itu jarang ada yang diskusi tentang kewirausahaan. Sekarang anak SMP itu bisa-bisa penghasilannya ratusan juta itu ada ya, bikin channel gaming misalnya. Apapun itu yang bisa dilakukan ya. Jadi banyak sekali milenial itu memiliki bisnis, memiliki ide-ide kreatif yang memang di zamannya Pak Ali kayaknya nggak mungkin deh anak seusia itu bisa mendapatkan penghasilan sebesar itu. Sekarang bisa, wawasan, pengetahuan. Nah, bahkan sekarang ini lulusan SD pun ya, bukannya Pak Ali mengecilkan anak lulusan SD ya, tapi intinya gini, ada montir yang lulusan SD bisa bikin pesawat. Bisa kalian cek di YouTube. Lulusan SD atau SMP gitu loh.
Taunya dari mana? Dari YouTube, dari situs, ya. Jadi belajar. Jadi kayaknya hampir semua ilmu yang kita inginkan bisa kita dapatkan dengan mudah, ya. Seorang montir pun bisa bikin pesawat dan pesawat itu bisa diterbangkan, luar biasa, ya. Nah, ini ilustrasinya belajar sebagai upaya peningkatan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang belajar bisa online. Dan guru yang kita ambil bisa bukan hanya dari Indonesia saja, bisa dari mana saja. Kita ingin ngomong bahasa Inggris, kita tidak harus les di les-lesan bahasa Inggris, langsung kita mencari teman ngobrol bahasa Inggris di luar negeri. Kita langsung ngomong sama native speaker bisa, atau kita les bahasa Inggris secara online, secara daring bisa. Jadi banyak sekali. Ya, jadi Pak Ali sekarang menemukan banyak anak-anak yang fluent speaking English, sangat lancar berbicara bahasa Inggris tanpa les bahasa Inggris sama sekali. Pak Ali tanya, lah kenapa, gimana belajarnya? Dari YouTube. Belajar dari tayangan-tayangan, di situ banyak sekali channel-channel yang membahas tentang bahasa Inggris. Setelah dapat materinya, cari teman ngomong, ya bahkan native speaker pun dengan mudah kita temui, ya seperti kalau kalian pernah baca channelnya lihat ya channelnya Vicky Naki, wah ngomong bahasa Rusia dia, ya ngomong bahasa Ukraina, ngomong bahasa Spanyol, hanya dari online. Nah ini adalah contoh anak muda yang bisa kalian jadikan bisa kalian jadikan contoh, ya. Contoh anak muda yang bisa berikan kalimatnya nggak enak. Intinya ini adalah contoh bahwa kita bisa belajar apapun, ya dengan tingkat pemahaman setinggi apapun yang kita inginkan hanya secara online. Pertanyaannya, kalian mau apa tidak? Ya, menyadari pentingnya itu apa tidak? Itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini adalah secara umum ya, apalagi sejak pandemi belajar online seperti ini. Oke, sekarang dampak negatif. Nah, ini selain dampak positif lah, ini kalian kira-kira kalian boleh komen di bawah. Anak ini melihat apa kelihatannya? Ya, silakan komen. Kalau gambarnya seperti itu, ini kelihatannya dampak negatif deh ya. Oke. A. Mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang hal-hal yang bersifat negatif. Kita bisa memiliki pola pikir yang negatif karena banyak sekali informasi negatif yang ada di luar dan kita kayaknya nggak punya filter gitu loh ya. Jadi banyak tayangan-tayangan yang nggak cocok untuk anak usia tertentu atau siapapun sebenarnya, bukan usia tertentu, orang tua pun nggak cocok dengan tayangan itu. Ini harus dipahami. Banyak perbedaan budaya antara kita dengan orang-orang di luar negeri tanpa adanya filter. Ya, jadi kita konsumsi saja, padahal itu nggak cocok sama kita. Dan kalau kita mendengar narasi mereka, kayaknya yang mereka lakukan benar menurut budaya mereka, tapi kan tidak menurut budaya kita. Dan pelajaran budaya ini, kabar buruknya lebih banyak kita dapatkan lewat sosial media daripada guru atau orang tua. Ini penting ya untuk diantisipasi. Dapat menyebabkan polusi, semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah. Ini polusi seperti ini kendaraan bermotor. Apakah dengan berubahnya kendaraan bermotor pakai bensin ke listrik tidak ada polusi? Jangan salah, mobil listrik juga ada baterainya, dan baterainya kalau sudah bekas itu juga akan jadi polusi. Jadi harus dipikirkan jauh-jauh hari bagaimana mengatasi barang-barang bekas teknologi ini, ya. Jadi bekas HP, bekas laptop ini juga sudah menjadi masalah karena itu menggunung sekarang, dan itu juga ternyata banyak logam-logam tertentu yang berbahaya, zat-zat tertentu yang berbahaya. Paling tidak plastiknya lah, plastik itu berbahaya kalau tidak bisa lapuk ya, akan hancur menjadi mikroplastik. Lah mikroplastik ini bisa kita minum, bisa kita konsumsi lewat air-air yang kita konsumsi, iya kan? Nah ini berbahaya juga. Dapat membuat orang semakin malas lah ini. Ini fenomena sekarang apalagi di masa pandemi. Ya, pandemi ini kita kan daring ya, segala sesuatu dari rumah, mau keluar rumah takut ketularan flu. Ini akhirnya mager, malas gerak, akhirnya rebahan. Nah, sekarang muncullah generasi rebahan.
rebahan. Nah, generasi rebahan ini yang secara fisik juga nggak sehat. Kita ingat ada pepatah mens sana in corpore sano, ya. Jiwa yang sehat itu kalau badannya sehat. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau badannya untuk rebahan seperti ini jelas nggak sehat. Sehari 2 hari nggak terasa, dalam jangka waktu lama lemah tubuh kita. Nah, kita juga perlu aktivitas. Nah, kalau aktivitas terbatasi oleh pandemi lah ini yang akhirnya generasi rebahan. Sebagai contoh, siswa setiap saat hanya pegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Nah ini, itu secara fisik baru, belum secara mental. Damage-nya luar biasa ini. Ya, yang dilihat apalagi tayangan-tayangan yang nggak mutu, tayangan-tayangan dengan joget-joget gitu aja, ya sudah. Bukannya nggak boleh ya, asal itu tidak melanggar norma, asal itu tidak berlebihan, ya dalam batas wajar mungkin ya, tren. Tapi kalau sudah sampai berlebihan, sudah sampai jor-joran, sudah sampai kita kayak jadi hamba like and subscribe and comment and itu ya, kita merasa hidup kita itu salah kalau kita tidak foto atau di like banyak orang, itu sudah merupakan penyakit baru ini ya, karena ini bisa menjadi kecanduan ya, gadget seperti itu, kecanduan di like orang, kecanduan di komen orang. Nah, dapat menimbulkan kerusakan, misalnya kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan mungkin bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdiam mulai kayak gini. Dulu ini lahan pertanian, bayangkan lahan pertanian atau hutan ya, atau pertanian ya, yang seger, udaranya menghasilkan oksigen, dilihat juga indah, menjadi seperti ini. Wah, ya ini luar biasa ini pencemarannya ya, bisa sesak nafas kita ini. Ya, peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi sekarang. Ya, kita setelah ngomong yang negatif baru kembali ngomong yang positif lagi. Perannya apa sih? Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari, pasti kita akan masuk ke sana. Jadi terima saja, yang penting kita ngambil positifnya. Ya, iptek sebagai sarana manusia mencapai kesejahteraan. Hal yang dulunya susah sekarang jadi mudah. Dengan iptek manusia mampu membantu pemenuhan kebutuhan manusia, paling tidak dari segi informasi sekarang ya. Sebagai contoh, kalian membutuhkan makanan, dengan bantuan HP kalian bisa pesan makanan yang diantar langsung ke rumah tempat tinggal kita. Nah, kalian pingin apa? Pingin soto, pingin rawon, pingin pizza. Nah, tinggal asal ada saldo aja di dompet digital kalian kan gitu. Jadi asal ada saldonya, oke. Pingin apa? Pingin rujak. Ya, rujak apa? Rujak manis, rujak cingur. Nah, silakan. Ya. Iptek adalah hasil dari kebudayaan manusia, memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Iptek dapat kita rasakan saat ini memberikan kemudahan, kenyamanan bagi kehidupan manusia. Kita itu sudah sangat dimudahkan, sudah sangat diberi kenyamanan. Ya, jangan mengeluh terus ya. Ayo. Ya, kebiasaan itu. Perkembangan iptek memiliki dampak positif dalam kegiatan ekonomi, dan kalian harus mengambil bagian dari dampak positif itu ya. Jangan hanya sebagai pasar, jangan hanya rebahan, gunakan teknologi ini. Kalian masih ingat kegiatan ekonomi itu terdiri atas kegiatan apa saja? Kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Peran perkembangan iptek bagi kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut. Produksi. Nah, dulu untuk bikin sebuah video klip atau tayangan, wah ini harus rumah produksi, harus buku kamera yang besar. Sekarang pakai HP aja, kita bisa memproduksi video dan bisa kita monetize video itu. Nah, ya kan, sangat dimudahkan dengan adanya teknologi. Pingin berkarir di bidang musik, kita pandai bergitar, pandai main biola atau pandai main flute, apapun ya, kita bisa langsung berkarir asal kita berkualitas disukai banyak orang. Nah, itulah iptek ya, untuk memproduksi. Iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Nah, ini salah satu contoh saya ambilkan yang keren ya. Jadi untuk memproduksi mobil, hampir semuanya lah dilakukan oleh robot. Mulai pengelasan rangkanya, memberi interiornya, kelistrikannya, pengecatannya sampai jadi.
semua dilakukan oleh tangan-tangan robot. Ya, ini dan kalian pun ingin memproduksi apa gitu dibantu oleh teknologi ini juga akan lebih cepat. Terutama produk-produk yang berhubungannya dengan teknologi informasi yang seperti Pak Ali ceritakan bagian ingin bikin video, ingin bikin editing musik ya. Jadi untuk ngedit musik dulu ke rumah produksi, sekarang tinggal softwarenya di-download atau beli softwarenya ya. Itu atau mencarilah softwarenya ya, sudah bagus hasilnya. Ya, menghilangkan noise, ya memberi efek-efek distorsi. Dulu waduh itu mahal biayanya, sekarang murah sekali. Distribusi. Iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar produksi barang dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Pelabuhan-pelabuhan itu ada kren-kren yang dijalankan listrik, ya. Manusia hanya bisa ngangkat berapa kilo sih, sampai mungkin 25 kilo aja sudah keberatan. Itu kontainer berapa ton itu ya, hanya pakai tombol saja ya. Nah di sini yang saya ilustrasikan di sini adalah Amazon di sini untuk menseleksi mengarahkan barang-barang di warehouse-nya atau di gudangnya semuanya pakai robot. Jadi akan presisi, nggak ada capeknya ya kan. Kesalahan human error atau kesalahan manusia itu bisa diminimalisir ya, bisa bekerja 24 jam. Nah itu barang cepat nyampe ya, customer puas ya. Nah sekarang konsumsi, Iptek dapat memberikan kemudahan konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dengan cepat, mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Hampir semua barang yang kita butuhkan bisa beli secara online, baik pakai laptop bisa, pakai HP bisa. Ya akhir-akhir ini Pak Ali juga sejak ada toko online itu Pak Ali juga banyak melakukan aktivitas konsumsi, membeli barang itu lewat online, beli makanan online, beli telur online, beli sayur juga online sekarang ini. Ya, jadi hampir semuanya baju, sepatu online semua. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada rangkuman. Perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memengaruhi perilaku masyarakat. Masyarakat mampu memilih dan memilah teknologi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kemampuan yang harus kita kemampuan yang harus kita miliki sekarang adalah memilih dan memilah yang kita butuhkan. Ya. Nah, tidak mencarinya, kalau dulu mencarinya, sekarang memilih sekarang sudah sangat murah. Ya. Masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak merusak lingkungan. Nah ini, ya masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam jangan sampai merusak lingkungan demi kepentingan pribadi. Ya, kita harus bertanggung jawab sebagai umat manusia untuk menjaga memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab. Sebagai warga negara yang baik demi kelestarian sumber daya alam. Bagaimana dengan kalian? Bukankah kalian bagian dari mereka? Iya. Ya. Sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari masyarakat, ya, baik masyarakat kampung atau masyarakat negara atau bahkan bagian dari umat manusia di dunia ini harus ya selalu memerhatikan ya kelestarian lingkungan dalam memanfaatkan iptek ya, dalam memanfaatkan iptek. Ya percuma ya teknologi maju kalau lingkungan akhirnya rusak, kita juga yang akan menerima akibatnya. Bentuk kelompok antara 4-5 orang per kelompok, diskusikan bagaimana sikap kalian terhadap modernisasi ya yang terjadi saat ini. Upaya kalian lakukan agar kalian mengendalikan modernisasi tersebut, bisa mengendalikan modernisasi tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan ya, kita selain menguasai iptek juga harus ya membekali diri kita dengan imtak ya atau spiritual ya. Selain ya harus berusaha
menguasai iptek, ya. Ya, kita harus, ini saya taruh di pertama karena ini penting sekali, membekali diri dengan imtak, iman dan takwa. Ya, yang kedua, ya, modernisasi kita harus ini ya menyiapkan diri kita, ya, untuk selalu bisa mengikuti perkembangan teknologi terhadap modernisasi, ya, sikap terhadap modernisasi. Bagaimana kalian bisa mengendalikan modernisasi tersebut? Nah, mengendalikan artinya kita jangan jadikan, kita harus menjadi subjek dari modernisasi, bukan objek modernisasi. Nah, ini penting ya. Kita harus, ya, menjadi subjek dari teknologi, dari modernisasi, bukan objek, ya. Bukan objek. Artinya, ya, teknologi harus kita kelola untuk meninggikan martabat kita sebagai manusia. Modernisasi ya harus bisa meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan umat manusia. Nah, jangan sampai justru dengan adanya modernisasi kita malah kehilangan dalam tanda kutip sifat manusia kita. Ya, dan itu tanda-tanda itu bukannya tidak terjadi, sudah ada, ya, sudah ada. Jadi sifat-sifat manusiawi itu apa sih? Kita menyukai keindahan, kita menyukai keteraturan, ya. Nah, teknologi ini selain bisa menciptakan itu bisa di sisi lain juga akan ada memancing orang untuk melakukan vandalisme misalnya, ya, ketidakteraturan, kemalasan. Nah, itu kan tidak bisa meningkatkan harkat dan martabat, ya. Teknologi membuat kita kecanduan, ya, kecanduan. Teknologi itu bisa bikin candu, ya. Artinya kita bisa merasa segala sesuatu salah apabila teknologi itu tidak ada lagi, ya. Yang Pak Ali sampaikan ini, yang saya maksud contohnya kita merasa kayak hidup kita itu tidak komplit misalnya kalau kita sebentar saja nggak pegang HP, ya. Jadi misalnya HP ketinggalan atau cas ketinggalan di rumah, kita sudah bad mood, sudah merasa kayak hari kita menjadi hari-hari yang buruk gitu kalau sudah nggak megang HP pegang HP tapi nggak ada baterainya misalnya. Nah, itu sudah tanda-tanda bahwa kita sudah kecanduan teknologi. Kalau sehari saja nggak di like dan di komen kata-kata kita di sosmed, kita merasa hari kita itu menjadi gelap, mendung sedang menaungi kita. Nah, ini artinya kita sudah kecanduan teknologi. Itu aja indikator sederhananya, ya. Oke, ini akhir dari video ini. Kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya, ya. Stay positive. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.